Ternyata nggak mudah nih cari kepiting rajungan. Iya Pak, sakit pinggang Pak. Dapat lagi deh. Dulu, mas. Sebelum kita kenalin, itu ada anak-anak lagi pada main. Kita gabung yuk. Cici. Aku main dulu ya sama anak ya. Loh, kan kita mau cari para nelayan rajungan. Gimana sih? Ya, katanya mau nganterin. Sebentar. Jadi gini mainnya. Kalau di daerah kalian, apa nama permainan ini? Setiap lagu habis, anak harus memilih salah satu darinya dan penjaga yang satu. Hingga jumlah anak untuk memilih habis. Setelah habis, Nya harus menjaga anak-anak yang memilihnya agar tidak tersentuh pemain lawan. Jika tersentuh, anaknya akan menjadi tim lawan. Begitupun sebaliknya ya. Wah, ini seru banget. Udah lama banget nih Nya nggak main permainan seperti ini. Akhirnya timnya nih yang menang. Walau hanya bermain seperti ini, tapi cukup menguras tenaga nih. Oh iya, Nya hampir lupa. Nya mau cari nelayan rajungan sama Uci. Kira-kira Uci kemana ya? Oke Pak, mau nyari apa Pak? Nyari kepiting. Nyari kepiting? Di mana? Rajungan di laut. Di laut, boleh ikut Pak? Oh iya boleh. Ayo Pak, mari Pak. Kebetulan sekali, Nya bertemu dengan nelayan rajungan yang mau turun ke laut untuk menjaring rajungan. Tapi Uci kemana ya? Maaf ya Ci, Nya tinggal ke laut dulu. Daerah Lampung Timur, khususnya Desa Margasari, memang terkenal dengan penghasil rajungannya. Bahkan di sini menjadi peringkat ketiga terbanyak se-Indonesia untuk penghasil rajungan. Wih, mantap kan kampungnya? Perjalanan menuju spot rajungan memakan waktu 1 hingga 2 jam. Tergantung jarak spot yang akan dituju. Berangkat, Pak! Memang udara di laut sangat segar. Sepertinya Nya betah di laut. Tiba di spot, para nelayan langsung mencari titik tanda mereka menaruh jaring. Biasanya, jaring sudah ditebar saat malam hari. Dan paginya, nelayan tinggal mengangkat jaring dan melihat hasilnya. Jaring ditandai dengan kayu dan bendera. Masing-masing nelayan mempunyai warna bendera masing-masing, sehingga jaringnya tidak akan tertukar. Setelah tanda titik pelampung diangkat, kini saatnya memulai menarik jaring. Jika rezeki sedang bagus, rajungannya yang menempel di jaring. Dan sebaliknya, jika lagi jelek, bukan tidak mungkin jaring tidak mendapatkan apa-apa. Wah, baru sebentar mengangkat jaring, Nya sudah kelelahan nih. Wah, ternyata belum lama jaring ditarik, sudah membuahkan hasil nih. Nyapit kan Pak? Nyapit. Ngajar gini aja. Begini. Tuh. Dapat nih kita nih. Oh, lumayan besar ya Pak ya? Nya diberi sarung tangan oleh salah satu nelayan agar tangannya tidak sakit saat menarik jaring. Terima kasih ya Pak. Selain rajungan, apapun dapat tersangkut di jaring. Tidak jarang jaring rusak karena tersangkut batu atau karang. Dalam menjaring, biasanya tim nelayan berjumlah 3 orang. Dan masing-masing mempunyai tugas. Ada yang mengarahkan kapal, ada yang menarik jaring, dan ada yang melepaskan apapun yang tersangkut di jaring. Mengangkat jaring biasanya dilakukan pada pagi hari. Karena jika terlambat, jaring akan tersangkut oleh kapal trol yang beroperasi pada siang hari. Bukan hanya rusak, bahkan jaring dapat hilang. Satu demi satu, rajungan berhasil didapatkan. Nggak mudah Pak ya? Susah banget. Tuh, gede-gede lagi Pak. Pegel Pak pinggang saya Pak. Sakit ya? Iya, nggak biasa saya Pak.
Ini benar-benar bukan pekerjaan ringan. Baru sebentar saja, badannya sudah sakit-sakit. Nggak kebayang nih, bapak-bapak yang menarik jaring ini setiap hari. Teman-teman, kalau beli ikan atau rajungan sama nelayan, jangan ditawar ya. Susah banget perjuangannya mengambil ikan atau rajungannya. Dapat lagi Pak, tarik ke Pak. Sepertinya hasil jaring kali ini lumayan nih. Wah, ternyata nggak mudah nih cari kepiting rajungan. Iya Pak, sakit pinggang Pak. Dapat lagi deh. Akhirnya sampai juga nih di ujung jaring. Sesampainya di darat, jaring langsung dipindahkan dari kapal. Rajungan juga langsung dilepaskan dari jaring untuk ditimbang dan dijual. Tapi ngomong-ngomong, si Uci kemana ya? Wah, dapat apa aja nih, Kak? Banyak nih kita, dapat kepiting, dapat ikan nih. Banget ya? Iya, tadi dapat kerang juga banyak. Ada kerangnya juga? Ada. Uci bantu lepas rajungannya dari jaringnya ya. Agak susah-susah gampang juga ya, Kang, lepasinnya. Lebih susah ya. Ke tengah sana ngambilnya. Oh, gitu. Iya Pak ya? Iya. Soalnya kita harus narik apa namanya? Jala ya? Jaring. Terus, abis dari sini prosesnya apa lagi nih yuk? Abis dari sini, rajungan langsung ditimbang untuk dijual kepada pengepul. Nah, hari ini kita bakal masak rajungan nih ya, Ci. Ya, bener. Ini mau dibuat apa, Ci? Nah, kali ini rajungan yang udah kita panen tadi nih, Kak, bakal diolah sebagai olahan pindang rajungan. Kalau urusan kupas mengupas dan membersihkan rajungan, nyaklah jagonya. Dalam sekejap, semua rajungan bersih nih. Daging rajungan memiliki kandungan omega 3 yang cukup tinggi, yang berfungsi menjaga kesehatan otak. Bukan hanya itu, rajungan juga dapat berfungsi sebagai pencegah radikal bebas masuk. Ini karena rajungan memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Mantap kan, Ci, manfaat dari rajungan ini? Kalau kamu ngapain, Ci? Ya, ini layaknya perempuan pada umumnya, buat bumbu pastinya. Bumbunya juga nggak sulit kok, ada bawang putih, jahe, dan kunyit sebagai penghilang amis, bawang merah, cabai merah, garam, dan juga gula agar bumbu lebih mudah untuk dihaluskan. Semangat menghaluskan bumbunya ya! Pasti dong. Kamu gimana tuh rajungannya? Udah bersih belum? Aman, udah nggak sabar nih. Mau cepat ngicip rajungannya. Udah siap nih, tinggal dimasak aja. Sini, biar Nyak yang masak. Tumis bumbu hingga harum. Tambahkan batang serai dan juga daun salam agar menambah harum dan nikmatnya masakan. Setelah bumbu masak, tambahkan air secukupnya agar bumbu tidak gosong. Setelah air mendidih, masukkan rajungan dan aduk agar bumbu tercampur rata. Setelah rajungan hampir matang, masukkan tomat dan juga nanas agar rasa dari masakan semakin segar. Aduk dan diamkan hingga bumbu menyerap dengan sempurna. Bu, ini udah matang belum, Bu? Diangkat. Akhirnya, rajungannya siap dan bisa dicicip. Nah, Ci, pindang rajungannya udah jadi. Wah, dari aromanya, Kak, udah ngegoda banget nih. Dari Udah nggak tampilannya. sabar ya. Nggak sabar. Ini pakai nasi. Enak banget ini, masih panas. Langsung nggak sih? Langsung gas. Gimana hasil masakan rajungannya? Mantap nggak? Ini juara banget rasanya. Dagingnya tebel, rajungannya juga masih fresh. Jadi rasanya juara banget. Rajungannya ini enak banget. Manis karena ini seger ya, Ci. Seger banget karena dari langsung turun dipanen langsung kita eksekusi, langsung diolah. Enak banget. Terus bumbunya ini meresap dan juga ada tambah nanas jadi pedes, asem.
Ya nggak Suci? Ya, plus seger. Enak banget. Bukan cuman enak, rajungan juga memiliki banyak manfaat. Dari mulai rendah kalori, yang bagus banget buat kesehatan jantung dan diet. Terus, tinggi omega 3 dan asam lemak, yang dapat membantu menurunkan kadar tekanan tinggi dan juga sumber protein. Banyak juga ya manfaatnya. Nya kira hanya tinggi kolesterol aja. Itu mah kalau kebanyakan makannya. Makanya kalau makan rajungan ingat yang lain ya. Jangan makan sendiri. Di Desa Margasari terdapat tempat pengolahan rajungan nih. Jadi biasanya para nelayan menjual hasil tangkapannya ke sini. Jadi seluruh rajungan yang sudah diambil dari laut tadi dikumpulkan di sini dan dilakukan perebusan serta pengupasan. Proses perebusan biasanya memakan waktu hingga setengah jam. Ini untuk memudahkan memisahkan daging dengan cangkang rajungan. Setelah direbus, rajungan dikupas dan dikumpulkan bagian dagingnya saja. Cara jual seperti ini lebih efektif dibandingkan menjual rajungan yang masih mentah. Resikonya sangat tinggi, karena rajungan yang telah mati akan cepat busuk dan tidak ada nilainya. Setelah dilepas dari cangkangnya, daging rajungan dicuci dan ditimbang lalu di-packing. Kini daging rajungan siap dikirim ke pabrik pemesannya. Saat ini saya dan Uci bareng Mbak Bunga mau buat Membuat rajungan telur orek. ya. Kita bagi tugas ya, biar cepat selesai. Urusan telur biarnya yang kerjain. Kamu curang, cari kerjanya yang gampang. Terus yang siapkan bumbunya siapa? Tenang, urusan perbumbuan ada Mbak Bunga. Sudah nggak perlu dibantu. Ini udah Mbak. Oh udah, Diapain lagi? nanti tinggal digoreng. Oh. Tunggu minyaknya panas. Oh, oke. Siap, Mbak. Nyak goreng ya. Wah, ini cara masak rajungan yang berbeda nih. Mbak, ini udah matang belum Mbak ya? Oh, tunggu. Ini perlu dibalik Mbak. Balik. Rajungan sengaja digoreng terlebih dahulu agar tidak amis dan matang saat diolah menjadi masakan nanti. Mbak, ini udah Mbak. Oke, rajungannya sudah matang. Bumbu dan telurnya juga sudah siap kan? Bisa nih disegerakan Nyak masak. Tumis irisan bawang putih dan bawang merah. Kedua bumbu ini merupakan penyedap alami pada masakan. Lalu masukkan telur yang telah dikocok ke dalam wajan. Sambil diaduk seperti telur orak-arik. Tambahkan garam dan gula agar telur lebih terasa nikmat. Lalu tambahkan kecap ke dalam wajan agar masakan lebih manis dan gurih. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan bahan utamanya ya, rajungan yang telah digoreng. Wah, sepertinya mantap nih. Nya sudah nggak sabar ingin nyicip. Sabar dong, kan masih ada tambahannya nih. Oh iya, terakhir tambahkan daun kemangi, biar masakan semakin segar rasanya. Bukan cuma kamu nih yang gak sabar mau nyicip, Nyak juga udah gak sabar mau makan. Setelah semua bahan matang, rajungan telur oreknya siap untuk dinikmati. Nah, rajungan orek telurnya udah jadi. Kita cobain nih. Aromanya enak banget, Ci. Dari baunya udah menggoda banget Luar nih. biasa banget. Langsung aja kita Ayo Mbak, eksekusi ya, Kak. ayo Adek. Coba Dek. Ternyata enak ya. Tadinya hampir ragu dan takutnya amis karena rajungan dicampur dengan telur. Tapi ini enak banget. Apalagi makannya pakai nasi hangat. Ini unik banget dan cukup mudah dibuatnya. Ininya bisa coba di rumah.
Ada yang unik nih Ci, biasanya kalau orek pakai tempe. Nah sekarang rajungan pakai telur. Ih, beda ya Kak. Uci Beda juga banget. pertama kali nih makan rajungan diorek pakai telur. Bener banget, ini rasanya unik. Terus gimana ya? Lembut ya. Lembut terus seger banget gak sih Kak? Karena Seger bener-bener baru diambil langsung diolah. Rajungan telur orek ini juga salah satu makanan yang cuma ada di daerah ini. Ini salah satu menu warga jika sedang melaut, karena mudah untuk dibuatnya. Memang kreatif ya warga desa Margasari ini dalam mengolah makanan. Rasanya juga nggak kalah sama masakan restoran. Gimana Ci rasanya Ci? Bangi nihan. Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, merupakan desa yang peduli dengan kelestarian hutan mangrove-nya. Selain dapat menjadi rumah tinggal buat banyak hewan, hutan mangrove juga dapat mencegah pengikisan daratan oleh air laut. Bukan hanya itu, hutan mangrove juga dapat digunakan sebagai tempat wisata. Selain segar, bersepeda di tempat seperti ini juga menyehatkan loh. Waduh, kasihkan sepedaan sampai lupa nih kalau sepedanya remnya rusak. Loh, mas. Untung ada masnya nih, jadi nggak jatuh deh. Iya, mas. Ini mau kemana mas? Mau nanam mangrove ini Di mana mas? di itu pinggir laut. Boleh ikutan mas? Boleh. Pas banget nih, Nyak pengen tahu gimana caranya menanam mangrove. Ternyata sudah banyak warga lain nih di lokasi untuk menanam mangrove. Cukup mudah menanamnya. Masukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan. Pastikan bibit pohon mangrove berdiri dengan baik ya. Beri jarak juga ya, agar setelah besar nanti, pohon tidak terlalu rapat. Sehingga akar pohon bisa tumbuh dengan leluasa. Warga di sini selalu antusias jika ada kegiatan menanam mangrove. Selain karena telah tahu banyak manfaatnya, hutan mangrove juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Selain buahnya, daun dari salah satu jenis pohon mangrove juga bisa dikonsumsi loh. Sekarang, Nyak dan juga ibu-ibu di desa Margasari ini mau ambil daun dari pohon mangrove jenis api-api. Gimana bu? Ini. Daun diambil yang mudanya saja ya, agar lebih mudah diolahnya nanti dan tidak pahit. Di desa Margasari, warganya sudah biasa nih mengkonsumsi pucuk daun mangrove sebagai sayurannya. Wah, harus banyak dong nih ngambilnya. Sepertinya di atas banyak daun yang bisa diambil nih. Bu, yang mana bu yang diambil bu? Ya mas, kenapa naik-naik? Di bawah kan banyak. Sini kan banyak, nggak usah naik-naik mas. Aduh, kenapa nggak bilang bu? Sebentar bu. Aduh, malah kepleset lagi. Aduh bu, niatnya mau bantu, malah kena batunya. Wah, ternyata pohon mangrove ini bermanfaat banget ya. Selain menahan dari kikisan air laut, ternyata bisa dibuat olahan masakan juga bu ya. Ini udah cukup bu? Udah. Yuk, kita masak yuk. Sekarang saya bersama Ibu Via dan Ibu Dewi akan memasak urap ya Bu ya, dari daun mangrove jenis api-api. Tugas pertama, Nyak merebus daun mangrove-nya. Ini agar getah dari daunnya hilang dan layu agak sedikit layu saat dibuat urap. Kalau bumbunya, urusan Bu Dewi nih. Bahan untuk bumbunya hampir sama kok, sama bumbu urap pada umumnya. Bawang merah, cabai, dan juga kencur yang cukup banyak. Daun jeruk jadi salah satu yang dihaluskan. Untuk kencur dan daun jeruknya, biasanya membuat rasa urap menjadi hangat dan segar. Bu, ini udah Bu. Oh udah, cuma kakak aja mas. Ya, Bu.
Walau telah direbus, harus dicuci kembali ya, hingga 3 kali, sambil diremas-remas, agar getah yang ada di dalam daun benar-benar hilang tak tersisa. Tidak semua pucuk daun mangrove bisa diolah menjadi masakan ya. Kalau di sini hanya daun mangrove jenis api-api saja. Ini udah, Bu. Udah itu diperas, taruh situ. Terus ini. Nanti udangnya itu direbus. Oke. Setelah daun mangrove benar-benar aman dari getah, kini giliran udang yang direbus untuk bahan campuran urapnya. Bu, ini udah belum, Bu? Udah, angkat aja, Mas. Oke, Bu. Kini saatnya kita mengolah semua bahan untuk menjadi urap. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Bu, ini udah, Bu. Mau ditambah apa lagi, Bu? Belum mateng. Oh, dimatengin dulu. Maaf ya Bu, Nya sudah nggak sabar nih. Setelah harum, masukkan parutan kelapa yang menjadi salah satu ciri khas dari urap. Setelah agak menguning, masukkan udang yang tadi telah direbus. Aduk kembali hingga merata. Terakhir, masukkan daun mangrove-nya. Wah, wanginya masakannya sudah membuatnya lapar tak tertahankan. Terakhir, tambahkan salah satu makanan dengan nutrisi tinggi yang mudah untuk dicerna, yaitu kecambah, agar urap semakin nikmat saat dinikmati nanti. Setelah tercampur rata dan kecambah terlihat layu, urap telah siap dinikmati. Urap dari daun mangrove jenis api-api udah jadi nih, Pak, Bu. Yuk makan yuk. Rasa takutnya untuk memakan daun mangrove hilang sudah nih setelah merasakan urapnya. Rasanya enak banget. Ini pengalaman pertamanya makan daun mangrove. Awalnya saya sempat ragu nih sama rasa urap dari daun mangrove. Ternyata teksturnya hampir sama dengan daun singkong, tapi ini enak banget. Selain enak, daun mangrove juga banyak manfaatnya loh. Mulai dari melancarkan haid hingga mencegah penyakit ginjal. Hayo, siapa yang tertarik mencicipi olahan dari daun mangrove ini? Datang saja ya ke kampungnya di daerah Lampung Timur. Bu, mau cari apa, Bu? Mau cari buah pidada, Mas? Buah pidada? Iya. Buat apa? Mau dibuat dodol? Buat dodol? Iya. Yang mana, Bu? Dahannya seperti ini, tapi agak susah sih, Mas, nyarinya. Oh, yaudah, tak bantu ya, Bu ya. Boleh, boleh. Ayo, ada yang tahu buah pidada? Ini adalah buah dari salah satu jenis pohon mangrove. Buahnya mirip dengan jambu biji nih, tapi lebih bulat bentuknya. Buah pidada yang sudah matang biasa dimakan oleh binatang. Karena tidak semua orang tahu kalau pidada dapat dikonsumsi. Bu, kayaknya saya manjat aja ya, Bu ya. Banyak iya, soalnya. Mas. Yang di atas tuh masih banyak, Mas. Pegang, Kayaknya Bu, ya. masih kurang ini. Oke. Siap Bu, Nyak naik ya. Wah, dari atas lebih jelas nih buah pidadanya. Aduh, Bu, hampir, Bu. Waduh, ternyata kayunya banyak yang rapuh. Harus hati-hati nih. Ini kita coba ya, Bu ya. Bisa, Mas, bisa. Segini cukup, Bu? Cukup. Bentar. Tapi agak asam, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Saya suka asem. Nggak apa-apa. Teksturnya kayak apel ya. Penasaran deh kalau dibuat olahan kayak mana. Bu, ini udah cukup deh kayaknya, Bu. Udah, Mas. Yuk. Kita pulang aja. Oh, boleh. Sekarang saya bersama Ibu Dharma dan juga Mbak Ria. Kita bakal buat dodol khas dari Margasari, yaitu dodol dari buah pidada. Tugasnya yang pertama, mencairkan gula pasir hingga menjadi karamel.
Sementaranya membuat karamel, Bu Darma sibuk mengupas buah pidadanya. Yang diambil untuk membuat dodol hanya dagingnya saja ya. Karena bagian buah lainnya tidak bisa halus dan menyatu jika dimasak. Dodol dari buah pidada memang salah satu masakan yang asli berasal dari daerah Margasari, Lampung Timur. Akhirnya gulanya mulai cair nih. Ternyata lumayan cukup pegal juga mencairkan gulanya ya. Bu, ini udah belum ya Bu ya? Oh, boleh diangkat. Boleh. Selesai juga nih kerjaannya masak gulanya. Bu, apa lagi Bu? Ini mau masak santannya. Santan. Nyak bantu ya Bu. Ini sih rasa si dodolnya memang manis. Pasti gurih juga. Karena menggunakan santan yang cukup kental. Dimasukin di sana, Mas. Ini udah Bu? Iya. Oke. Mau direbus. Oke Bu, urusan memasak serahkan padanya. Aduk lagi. Memasak santan memang harus terus diaduk nih, agar santan matang merata dan tidak pecah. Kalau sampai pecah, dodol bisa gagal dan cepat basi. Setelah santan mendidih, masukkan daging buah pidada yang sudah dibersihkan. Aduk kembali hingga buah pidada larut dengan santan. Aduk terus. Sementaranya memasak santan, Bu Darma dan Mbak Ria sepertinya sibuk mencampurkan bahan lainnya seperti tape dan juga tepung ketan dan tepung beras. Bu, itu ngapain Bu? Ini bikin adonan. Buat adonannya? Iya, buat Oh, dicampur di sini ya Bu ya? iya dicampur. Tambahkan vanili pada adonan agar lebih harum dan nikmat dodolnya nanti. Serta air agar semua bahan tercampur merata. Masukin gulanya. Oh, ini udah. Ya udah. Udah keluar minyak, ini gulanya dimasukin. Oke Bu. Setelah itu, masukkan adonan yang tadi dibuat oleh Bu Darma. Aduk kembali hingga adonan dodol benar-benar tercampur rata dan mengental. Wah, ini nih yang membuat proses membuat dodol memakan waktu yang cukup lama. Aduknya bukan sembarang aduk nih. Harus benar-benar merata agar adonan dodol tidak gosong dan matang sempurna. Terakhir, masukkan wijen ke dalam adonan dodol. Ayo Bu, kita aduk terus ya Bu. Gimana Bu aduknya Bu? Harus sampai bawah biar nggak Sampai gosong. bawah. Oke. Wah, sepertinya sudah hampir jadi nih. Minyak dari adonan dodolnya sudah mulai keluar nih. Warna dari dodolnya juga mulai terlihat. Ini dodol yang bagus tuh kalau minyaknya keluar kayak gini. Wah, makin gak sabar nih mau icip-icip dodol buah pidadanya nih. Bu, ini udah jadi Bu? Ini minyaknya udah keluar, warnanya udah cantik, udah matang, ini siap diangkat. Oke. Akhirnya dodol selesai juga nih dan siap untuk dinikmati. Nah, dodol dari buah pidada udah jadi nih. Makanan khas dari Desa Margasari. Bu, boleh cobain yuk Bu? Boleh? Wah, nggak nyangka. Ternyata rasanya enak banget. Rasa buah pidada bercampur dengan manis gula. Dan gurihnya santan. Pokoknya bangi temon. Jadi rasanya ini nggak kayak dodol pada umumnya Bu ya? Rasanya lebih asam tapi enak karena memang berasal dari buah pidada itu. Selain enak dan beda, buah pidada juga kaya akan vitamin C dan karbohidratnya nih. Jadi pas banget nih buat dikonsumsi. Dodol pidada juga menjadi makanan wajib nih di acara resmi dan besar. Seperti hajatan dan lebaran di Desa Margasari. Bahkan tidak sedikit orang dari luar Lampung membawa dodol buah pidada sebagai oleh-oleh khas daerah Lampung Timur. Selain dodol, Desa Margasari juga punya banyak olahan teh yang terbuat dari tumbuhan yang hidup di hutan mangrove. Nama tumbuhannya jeruji. Manfaatnya banyak banget loh buat tubuh, dari mulai obat batuk hingga obat hepatitis dan obat anti kanker.
Salah satu yang menarik dari Desa Margasari adalah teh dari jeruju nih, daun jeruju ya Bu ya? Iya, daun jeruju. Salah satu teh mangrove. Nah jadi khasiat ini banyak banget, salah satunya antioksidan untuk kesehatan tubuh. Nah jadi gini nih contoh dari daun jeruju. Hampir nggak percaya kan? Tumbuhan seperti ini memiliki khasiat yang sangat baik.